Baik, perkenalkan nama saya Maria Silviana Selan, NPM 33200003. Saya adalah mahasiswa Universitas Timor, Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan biologi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah profesi kependidikan. Materi yang akan saya bawakan pada video ini yaitu tentang sasaran sikap profesional dan pengembangan sikap profesional. Kita lihat yang pertama yaitu pengertian dari sikap. Menurut Turstun dalam Walgito, sikap merupakan gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau objek. Sedangkan menurut Berkowitz dalam Answar 2000/5 menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi dan faktor kedua adalah reaksi atau respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Baik, yang berikut adalah pengertian dari profesional. Profesional adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Pengertian ini yaitu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu tentang guru dan dosen. Yang berikut, sikap guru profesional adalah suatu kepribadian atau respon yang menggambarkan kecenderungan untuk bereaksi sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran yang ahli dalam menyampaikannya. Menurut Arifin tahun 2000 bahwa guru Indonesia yang profesional dipersyaratkan harus mempunyai 3 aspek, yaitu yang pertama ada dasar ilmu yang kuat terhadap masyarakat, teknologi, dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. Yang kedua, penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis yang bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka saja. Yang berikut adalah pengembangan kemampuan profesional yang berkesinambungan, di mana profesi guru adalah profesi yang berkembang secara terus-menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan. Yang berikut adalah sasaran sikap profesional. Sasaran sikap profesional yang pertama itu sikap profesional terhadap peraturan perundang-undangan. Baik, kita lihat yang pertama yaitu sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Pada butir 9 Kode Etik Guru di Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijaksanaan pendidikan di negara kita dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka pengembangan di bidang pendidikan di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh aparatnya, yang meliputi antara lain pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara lain dengan melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda dengan meningkatkan kegiatan Karang Taruna, dan lain-lain. Yang kedua adalah sikap terhadap organisasi profesional. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI sebagai organisasi profesi yang memerlukan pembinaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana usaha untuk membawakan hasil dan memantapkan profesi guru. Yang ketiga adalah sikap terhadap anak didik. Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru
dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni yang pertama, tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Yang berikut adalah sikap terhadap tempat kerja. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meninggalkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban menciptakan suasana yang demikian dalam lingkungannya. Untuk menciptakan suasana kerja yang baik, ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni guru sendiri, yang kedua hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat. Baik, yang berikut adalah sikap terhadap pemimpin. Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru, ada sastra kepemimpinan mulai dari pengurus cabang daerah sampai ke pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga besar. Depdikbud ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah, Kakundep, dan seterusnya sampai ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang berikut adalah sikap terhadap kerjaan. Profesi guru berhubungan dengan anak didik yang secara alami mempunyai persamaan dan perbedaan. Tugas melayani orang yang beragam sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, terutama bila berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. Barangkali tidak semua orang dikaruniai sifat seperti itu. Namun, bila seorang telah memilih untuk menjadi atau memasuki pekerjaan sebagai seorang guru, berarti dia dituntut untuk belajar dan berlaku seperti demikian. Baik, yang berikut adalah pengembangan sikap profesional. Kita lihat yang pertama adalah pengembangan sikap selama prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat di sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana cara guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya agar selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu keterampilan, dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Yang berikut adalah pengembangan sikap selama masa jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatannya. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdian sebagai guru. Seperti telah disebut, peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran lokal karya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara informasi melalui media televisi, radio, koran, dan pengetahuan serta keterampilan, sekaligus juga dapat meningkatkan sikap profesional keguruan.